second, first, second. So let's see if we can fight with. Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Ngamuk ke Marsal di MotoGP Prancis 2025, Fabio Quartararo diganjar 2 hukuman. Pembalap tim Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo benar-benar kena sial pada balapan kandang MotoGP Prancis 2025. Bukan hanya crash sehingga gagal finish di balapan MotoGP Prancis 2025, Fabio Quartararo juga mendapat 2 hukuman sekaligus dari stewards. Hukuman pertama adalah pemotongan 10 menit sesi latihan bebas 1 FP1 pada seri berikutnya di Silverstone, 2 pekan mendatang. Yang kedua adalah denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 37,2 juta rupiah. 2 hukuman ini didapatkan Quartararo bukan karena aksinya di atas lintasan, melainkan gara-gara tindakannya usai crash. Jadi usai crash di pertengahan balapan karena hujan semakin deras, Quartararo masih ingin memaksakan diri lanjut balapan. Wajar saja karena El Diablo memang pembalap yang tidak mudah menyerah, ditambah dengan dukungan dari para penggemar. Namun bukannya membantunya lanjut balapan, petugas Marsal malah menghalangi Quartararo untuk balapan lagi. Marsal mencoba menarik motor Quartararo keluar area runoff, membuat sang rider kesal hingga marah-marah langsung kepada mereka. Petugas Marsal sendiri memutuskan menarik motor Quartararo keluar, lantaran kondisinya sudah tidak memungkinkan dan sangat berbahaya jika dipakai untuk lanjut balapan. Kabarnya karena itu, Quartararo sampai berteriak dan mengumpat kepada Marsal dalam kondisi yang cukup memanas. Perdebatan yang dilakukan sang rider kepada Marsal juga dianggap membahayakan karena posisi mereka sangat dekat dengan area track. Apalagi lokasi crash di tikungan 14, di mana titik itu merupakan lokasi paling sering terjadi crash khususnya dalam kondisi lintasan yang tricky seperti saat itu. Maka dari itu semua, stewards pun menjatuhi 2 hukuman tersebut kepada juara dunia MotoGP 2021 tersebut. Setelah crash di tikungan 14, kau dianggap bertanggung jawab atas aksi tidak bertanggung jawabmu, tidak menaati instruksi langsung dari Marsal Track, membuat potensi bahaya untukmu dan pembalap lain, demikian surat dari stewards kepada Quartararo. Quartararo sendiri telah menyadari kesalahannya, menerima hukumannya dan tidak memperpanjang urusannya. Ya maksudku ini kondisi tricky. Kami berikan semua, tapi aku crash di tikungan terakhir yang tak kuperkirakan, tapi banyak yang crash di sana dan sayangnya begitulah kejadiannya, kata sang rider. Marc Marquez bongkar masalah race MotoGP Prancis 2025. Marc Marquez menilai balapan MotoGP Prancis 2025, khususnya pada lap awal, benar-benar membuatnya hilang akal. Balapan MotoGP Prancis 2025 diawali dengan pergantian motor lantaran hujan yang membasahi sirkuit Le Mans. Lantaran melakukan pergantian motor dan melakukan start dari pit lane, para pembalap terkena hukuman double long lap penalti. Hal tersebut membuat posisi para pembalap berubah-ubah. Ini adalah balapan yang gila, khususnya pada saat awal itu benar-benar gila. Tetapi jujur, dengan aturan seperti ini, semua bisa berpikir dengan jelas mau melakukan apa, ucap Marquez usai balapan. Saya meniru rival utama saya dalam kejuaraan ini, adik saya Alex, dan saya melihat dia datang saya lantas mengikutinya. Bagi saya itu adalah strategi yang tepat, ujar mantan juara dunia itu melanjutkan. Marquez mengakui keunggulan Johan Zarco yang mengambil keuntungan karena sudah menggunakan ban basah sejak awal lomba. Semula Marquez tertinggal 8 detik dari Zarco. Selanjutnya pembalap Ducati itu malah menjauh dari pembalap tuan rumah. Johan lebih cepat hari ini. Kita lihat di kondisi basah dia unggul 8 detik di depan saya. Saya mencoba mengebut di 2 lap dan melihat dia lebih cepat dari saya, jelas Marquez. Saya berusaha mengontrol, dan sayangnya Alex jatuh. Saya senang karena dalam balapan seperti ini ketika Anda bisa kehilangan banyak poin, dan saya hari ini kehilangan poin, jadi hari ini saya begitu fokus, tukasnya. Marc masih memimpin klasemen MotoGP 2025 dengan 171 poin dan unggul 22 poin dari Alex yang berada di peringkat kedua. Jorge Martin mau akhiri kontrak di Aprilia lebih cepat. Jorge Martin menjalani musim buruk di MotoGP 2025. Martinator kini diklaim mau mengakhiri kontraknya di Aprilia lebih cepat. Martin dikontrak Aprilia selepas akhir musim MotoGP 2024. Rider asal Spanyol itu gabung dari tim Pramac Ducati dan menekan kontrak berdurasi 2 tahun, efektif per Januari tahun 2025.
Datang dengan status juara bertahan MotoGP, Jorge Martin justru apes di MotoGP 2025. Dia baru sekali mengikuti balapan akibat berbagai cedera di awal musim. Balapan pertama Martin di MotoGP 2025 tak berjalan baik. Rider 27 tahun itu crash di sirkuit Lusail, Qatar, dan masuk rumah sakit akibat tulang rusuknya patah. Meski sudah keluar dari rumah sakit, belum ada informasi kapan Martin akan comeback ke lintasan. Yang jelas, ambisinya untuk mempertahankan gelar juara dipastikan pupus musim ini. Menukil Mundo Deportivo, Martin bersedia mengakhiri kontraknya di Aprilia lebih cepat. Dia punya klausul dalam kontraknya untuk memutus kontrak dan gabung ke tim lain. Martin diklaim tidak puas dengan motor Aprilia yang ditungganginya. Martinator menilai performa motor race GP miliknya kalah bersaing semasa menjalani uji coba di Malaysia dan Qatar. Pertemuan dilakukan Martin ke Aprilia di Le Mans pada Jumat sebelum race MotoGP Prancis 2025. Dia mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan tim di akhir musim ini. Aprilia masih berusaha mempertahankan Martin sesuai kontraknya. Pabrikan asal Italia itu akan mengizinkan Martin menguji motornya lagi setelah comeback sebelum mengambil keputusan final. Dalikna, dua crash Bagnaia karena kurangnya kejernihan. Gigi Dalikna, General Manager Ducati MotoGP, berbicara tentang situasi Francisco Bagnaia saat ini dan bagaimana mereka dapat membantunya mengatasi masalah motornya. Bagnaia sendiri menjelaskan akhir pekan ini di Le Mans bahwa ia memahami bahwa, apa yang saya minta dari motor ini tidak dapat diberikan lagi, jadi saya harus menemukan performa dengan cara lain. Dalam sebuah wawancara dengan DAZN, Manajer Umum Departemen Balap Ducati, Gigi Dalikna, menganalisis momen yang sedang dialami oleh pria yang hingga tahun lalu menjadi referensi hebat bagi merek tersebut, dan yang tahun ini dengan jelas dilampaui oleh Marquez. Bagi Pecco, Ducati adalah motor MotoGP pertama dan terakhir yang ia kendarai. Karena dia datang bersama kami dan harus belajar bagaimana mengelola semua hal yang dibutuhkan oleh motor MotoGP. Tentu saja, baginya, beradaptasi dengan motor ini lebih mudah daripada yang lain, ujar insinyur andal tersebut. Itu adalah hal yang wajar, dan mungkin juga membantu dan berkontribusi pada perkembangannya. Ia adalah pria yang luar biasa, yang telah memberikan banyak hal untuk Ducati. Dia layak mendapatkan semua rasa hormat kami. Dalikna mengakui bahwa Bagnaia layak mendapatkan bantuan dari merek, menunjuk pada aspek mental untuk menyiapkan segala sesuatunya, daripada sisi teknis, yang memang menjadi fokus pembalap. Saat ini ia mengalami beberapa kesulitan, dan kami harus membantunya. Karena, seperti semua orang, bahkan pembalap dan juara hebat sekalipun, mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi manusia, lanjut Dalikna. Seperti yang sering saya katakan, hal terpenting bagi seorang juara adalah pikirannya. Ketika pikiran berada di tempat yang tepat, segalanya menjadi lebih mudah, dan Anda bisa lebih memahami apa yang harus dilakukan. Dan seringkali, itu adalah mengesampingkan beberapa aspek teknis, karena jika pengendara yakin bahwa melakukan sesuatu adalah hal yang benar untuk dilakukan, hal terbaik yang harus dilakukan adalah pergi ke arah itu. Saya pikir saat ini Bagnaia membutuhkan kami sebanyak kami membutuhkannya. Karena, pada akhirnya, saya ingin memiliki dua juara hebat yang bertarung untuk memenangkan balapan. Namun, Dalikna, yang berkomentar di Jerez bahwa performa Bagnaia di bawah ekspektasi, berharap perjalanan waktu akan membantunya. Saya rasa Pecco tidak meniru Marquez. Dia mengikuti jalannya sendiri, bahkan dari sudut pandang evolusi motor, dia mengikuti arahnya sendiri, terlepas dari apa yang Mark lakukan atau pilih. Yang pasti, Pecco sangat kuat dalam hal ini, dan dia tidak mengalami masalah seperti ini. Selama tes di Jerez, ia menggunakan beberapa evolusi yang telah kami uji di Sepang dan Thailand pada pramusim, dan kami membuangnya karena ada masalah lain yang mungkin membayangi potensi dari bagian-bagian ini, ungkapnya. Dua kecelakaan yang ia alami, menurut saya, lebih disebabkan oleh kurangnya kejernihan daripada kesalahan dalam berkendara. Saya pikir kami pasti bisa mengandalkannya untuk mencoba mencapai tujuan penting. Kami berusaha untuk mencapai hal yang sama dengannya seperti yang kami lakukan dengan Pecco. Saya rasa kami tidak bisa meminta lebih banyak darinya. Ia bekerja dengan sangat baik, dan saya merasa puas.